hari ini materi kita balik ke, jadi ini kayaknya slide terakhir dari kisah equation. Sisanya itu dari PSAK dan satunya dari materi AKL. Ya. Judulnya presentation and disclosure. Jadi kalau Anda masih ingat, ada 5 perlakuan akuntansi. Jadi kalau ditanyakan apa itu perlakuan akuntansi, ada yang masih ingat? Ketika saya punya transaksi, lalu saya bikin jurnal umum. Jurnal umum itu kan nama asetnya apa, angkanya apa, nama kreditnya apa, angkanya apa, ya kan? Ini kan jurnal umum ya. Nah, ketika saya menentukan nama akun di sini, ya, ketika saya menentukan nama akun di sini, ini saya melakukan proses yang namanya apa? Ada yang masih ingat? Pengakuan, recognition. Jadi kalau saya bikin jurnal AR to sales, saya kasih barang ke pelanggan. Dari situ saya bisa dapat uang untuk pendapatan. Oh, itu berarti saya sudah bisa ngakuin sales. Bisa jadi saya kasih barang ke pelanggan tapi dia belum bayar. Oh, berarti masih AR. Itu proses namanya recognition. Pengakuan. Angka di sini, saya menentukan berapa angka yang saya taruh di debit dan kredit, itu namanya proses trade. Pengukuran. Jadi dua proses ini itu dilakukan ketika kita membuat jurnal umum. Nah, angka-angka yang ada di sini nih, ini kan pengukuran ya. Apakah di akhir tahun nilainya sama atau enggak? Contoh, saya punya AR nih di debit 100. Apakah akhir tahun nilainya tetap 100? Oh enggak, ada kemungkinan 2% dari 100 itu tidak dapat ditagih. Makanya saya bikin bad debt expense to allowance. Kalau saya punya equipment di sini nih 100, apa akhir tahun nilainya juga tetap 100? Oh enggak, kan harus disusutkan. Makanya ada apa? Depreciation expense to accumulated. Nah, proses-proses itu kita lakukan di sini ketika kita membuat penyesuaian. Ini yang disebut sebagai penilaian, valuation. Jadi ketika nilai yang ada di jurnal umum di akhir tahun mau dilaporkan di laporan keuangan dia agak dirubah, agak disesuaikan, itu kita lakukan valuation. Nah, selesai kan ya? Sudah selesai, baik itu aset yang butuh disesuaikan atau tidak, kan dia punya T account, punya GL masing-masing, punya general ledger masing-masing, dia punya saldo masing-masing. Biasanya saldo ini dikumpulkan di mana? Saldo masing-masing akun ini dikumpulkan di mana? PA, trial balance, neraca saldo, baik before maupun after adjustment. Nah, saldo-saldo ini nanti akan masuk ke apa? Financial statement. Saldonya aset saya masukkan ke neraca atau balance sheet atau financial position. Saldonya income statement saya masukkan ke saldonya revenue saya masukkan ke income statement. Kalau masuk di aset, ini kan financial statement ya. Aset yang mana? Aset lancar atau tidak lancar? Kalau masuk di income statement, revenue yang mana? Revenue yang paling atas atau di other income? Nah, proses saya masukkan itu ke financial statement, itulah yang kemudian disebut presentation, penyajian. Oh, dia masuk di income statement, tapi expense yang mana? Expense yang COGS, selling expense atau administrative expense, itu juga penyajian. Nah, tadi saya cerita ya, ada aset-aset tertentu yang disesuaikan di akhir tahun. Ada depreciation expense. Di neraca, di statement of financial position, bisa jadi metodenya nggak saya tulis. Kan yang ada di situ cuma nama akun, ya,
equipment sama angkanya. Kalau saya nulis garis lurus straight line di neraca kan agak aneh. Di mana saya tahu informasi metode penyusutan? Lalu kalau saya AR saya apa? Saya cadangkan pakai metode percentage of sales. Kalau saya tulis di neraca kan jadi kayak nyampur informasinya. Ada nama AR, ada angka AR, ada metode penilaiannya. Kan nggak mungkin saya tulis di neraca full lengkap. Di mana saya tahu itu? Informasi-informasi tambahan soal akun. Di notes. Catatan atas laporan keuangan. Nah, ketika notes itu dibuat, kita lakukan proses terakhir, namanya apa itu? Pengungkapan disclosure. Jadi kalau ada yang nanya, apa saja perlakuan akuntansi 5 ini? Nah, dengan selesainya nanti materi ini ya Anda sebenarnya sudah bisa dibilang cukuplah jadi akuntan. Ya, jadi Anda selesai AKM 2 itu cukup jadi akuntan. Pak, saya bisa bersaing nggak dengan anak akuntan di Singapura? Bisa, uang bukunya sama di Soekarno. Bedanya apa? Ya ini kan di Indonesia kan. Ya dia pakai yang asli Inggris. Ya masalah bahasa aja berarti. Masalah berani lebih berani kita loh dibanding mereka ya kan. Masalah bahagia lebih bahagia kita dibanding mereka. Itu negara yang tingkat kebahagiaannya paling rendah itu Singapura. Karena terlalu banyak aturan di sana ya kan. Orangnya nggak bahagia. Anda lebih bahagia itu modal tuh untuk ngalahin mereka. Ya, jadi materi kita akan selesai dari kisah American hari ini, tapi dua sisanya dari materi lain di 2 minggu terakhir. Prinsip yang melatar belakangi presentation and disclosure adalah prinsip ini. Ini pernah juga ada di PA saya ingat. Jadi ada bagian di PA yang bicara soal apa saja basic, apa saja assumption, apa saja prinsipal. Kalau Anda masih ingat ketika kita belajar pengantar akuntansi. Apa itu full disclosure principle? Dari namanya aja di situ bisa kita artikan secara bebas ya. Prinsip untuk disclosure tadi apa? Disclosure itu bahasa Indonesianya mengungkapkan. Prinsip untuk ngomong sepenuhnya, full. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi kalau di perusahaan itu ada kejadian yang buruk, itu tetap harus dicatat, tetap harus disampaikan ke publik, bukan hanya yang baik-baik. Itu mungkin bahasa gampangnya ya. Itu bahasa gampangnya. Padahal apa? Sifat kita manusia kan kita pengen yang baik-baik aja. Ya, kita pengen yang baik-baik aja yang kita kabari ke orang. Kalau buruk kita rubah gimana caranya supaya kita tetap kelihatan baik. Ya kan? Lagi berantem sama orang, kita nyalain orang, tulis di status gitu. Seakan-akan orang itu yang salah, jadi kita yang salah. Nah itu gimana caranya tuh? Hal-hal yang tidak baik pun ya tetap harus diungkapkan ke publik. Kenapa kira-kira ya? Kok bukan hanya hal positif aja yang ditulis di publik? Full disclosure principle intinya itu. Kenapa bukan hanya hal positif aja yang kita sampaikan di notes? Apa yang mendasari? Kenapa? Saudara-saudara kita akan berhadapan dengan investor. Investor itu akan, ya keputusannya pasti akan invest atau enggak. Kalau sampai hanya hal positif yang kita tulis, lalu dia kemudian invest ke kita, keputusan dia bias. Bias dalam arti ya bisa jadi ada yang tidak sampai di dia memutuskan tertarik dengan kita, pas suatu saat dia tahu, nah itu bisa bahaya buat perusahaan. Mungkin bukan hanya dia narik investasi, tapi dia ngomong ke investor lain, perusahaan ini nggak bisa dipercaya. Itu mungkin gambaran paling sederhana yang paling gampang ya. Mengapa perusahaan itu diwajibkan untuk full disclosure principle. Jadi semua informasi yang digunakan perusahaan dalam rangka dia beroperasi itu harus diungkapkan. Kalau masalah metode penyusutan saya garis lurus, itu mah memang diungkapkan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau Anda lagi rapat nih di dewan direksi, terus Anda bahas, ada kemungkinan
laba kita turun tahun depan. Wah, ini kalau diungkapkan ke publik, mereka tarik ya dananya. Tapi kalau nggak diungkapkan, tiba-tiba benar tahun depan kita turun, nah efeknya kan bisa jadi lebih besar. Dan tinggal bagaimana cara kita untuk nanti membahasakan ke publik di notes soal prospek kita akan mengalami penurunan. Ya, itu full disclosure principle. Makanya saya bilang kalau jadi akuntan dan benar-benar menjiwai akuntan, saudara-saudara, itu kita sangat-sangat Kristen. Kalau jujur itu kan, kalau ditanya A jawab A, betul kan? Kalau ini belum ditanya pun kita sudah ngomong, ya kan? Jadi ini lebih Kristiani sebenarnya full disclosure principle, ya. Jadi bukan bohong ini, malah sebelum kita tergoda untuk bohong kita sudah ngomong. Lewat apa? Lewat notes. Ya, nanti kita lihat apa saja sih yang akan kita atau harus diungkapkan, ya nggak semua ya, nggak semua informasi. Jadi full disclosure itu bukan berarti full itu semuanya, enggak. Hanya yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan investor atau kreditor. Ya, kalau direktur utama baru ulang tahun, ya nggak usah ditulis. Apa hubungannya dengan keputusan investasi, ya kan? Direktur utama baru nikah, ya apa hubungannya, nggak perlu, ya. Saudara-saudara, ini Big Four itu maksudnya apa sih? Big Four ini kantor akuntan publik di dunia, di internasional itu yang paling besar ada 4 ini. Dulu Big Five. Ini ada satu kota lagi namanya Arthur Andersen. Tapi Arthur Andersen itu kena skandal. Pada dia yang paling besar ya. Firm size-nya paling besar secara aset maupun SDM dia paling besar. Tapi karena kena skandal dia gabung dengan EY. Jadi EY ini sebenarnya gabungan antara Arthur Andersen dan EY itu sendiri. Saya kalau EY itu Ernst & Young. Kalau ini Price Waterhouse Coopers. Kalau ini saya masih belum pernah tahu kepanjangannya. Ada sih, cuma nggak pengen saya hafalin. Ya orang sering dibilang aja KPMG. Yang di Surabaya yang mana yang ada di Surabaya? Kalau Jakarta pasti ada Pak. Surabaya yang mana? Deloitte di mana? Deloitte TP ya. EY ada nggak? Kenapa kau tahu Deloitte TP? Itu bukan anak akuntansi ya. Anak Jensin tahu Deloitte itu, tahu ada di TP. Tahu aja ya. Nanti kalau pengen magang, ini salah satu yang mungkin jadi sasaran Anda ya, karena nilainya paling tinggi. Udah pasti A. Ya tetap harus berproses magang, tapi Anda istilahnya nggak bikin laporan magang aja Bang, ya bisa jadi sudah A. EY ini ada di Plaza BRI. Kalau saya lupa ada satu di Plaza Mandiri, seberangnya Plaza BRI yang tengah kota itu ya, entah PwC atau KPMG. Tapi belum semuanya. Oke. Nah, saudara-saudara, kenapa dari full disclosure principle saya masuk langsung ke Big Four? Nah, pelan-pelan saya masukkan isunya di sini. Kalau bicara kantor akuntan publik, Anda kalau lihat aja Big Four, lihat Deloitte atau EY gitu, itu kan langsung terpikir apa? Oh ini apa? Top nih, outstanding nih, bagus nih, ya kan? Nah itu berarti kita bicara kompetensi. Ya, kita bicara kompetensi ini tidak diragukan. Yang gabung di sana pasti mayoritas anak akuntansi veteran. Hebat-hebat kok, ya kan? Ya kan? Itu bicara kompetensi. Berarti di luar Big Four itu persepsi publik soal kompetensi agak turun. Walaupun belum tentu ya. Yang gabung di sana bisa jadi mungkin yang tidak lolos seleksi karena kurang beruntung, bukan karena kurang intelektual. Tapi persepsi publik kan nggak bisa dihakimi ya, itu yang terjadi. Ini kompeten semua pasti. Tapi kantor akuntan publik punya masalah dengan ini. Kalau orang makin mengatakan ini kompeten dan dia pengen pakai Deloitte terus, EY terus, lama-lama kalau saya diaudit oleh auditor yang sama, apa yang terjadi? Itu sudah kayak saudara, sudah kayak teman kan. Ketika saya lihat ada sesuatu yang salah dengan perlakuan akuntansi, ini koncokur ya, maksud mau tak kasih temuan kan, kurang enak. Nah, itu yang bicara soal independensi. Ya, jadi tapi sebaliknya ya,
yang mungkin kompetensinya tidak sebagus Big Four, itu sudah pasti apa? Sudah pasti apa? Independen. Kok tidak ada kaitan dengan yang memberi tugas, kok tidak ada kaitan dengan yang akan diaudit. Jadi pilihannya antara independen atau kompetensi. Bagaimana cara menyeimbangkan ini? Ya, dua isu ini itu yang jadi apa? Jadi masalah. Enron itu kisah masa lalu. Ya, yang saya tadi cerita yang membuat Arthur Andersen kemudian dilikuidasi. Gampangnya saudara-saudara, Enron melakukan fraud, penggelapan keuangan, tapi auditornya ikut mendukung. Padahal kita sudah baca ya, kita sudah pernah tahu siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu tidak benar, siapa yang sebenarnya akan kena? Auditor, manajemen, pemilik, atau siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan? Laporan keuangan itu sepenuhnya tanggung jawab manajemen, bukan pemilik atau auditor. Lah, kenapa Arthur Andersen kena? Karena Arthur Andersen menyalahi kode etik. Sebagai auditor dia harusnya tadi independen, tapi dia malah memberikan ide-ide untuk melakukan penggelapan waktu itu. Sederhana sih penggelapannya, ya sebenarnya rumit ya, cuma sederhananya itu penggelapannya adalah dia mainnya di non current asset. Ya, jadi harusnya itu expense. Kita kan kalau mendebit itu kalau nggak expense ya apa? Aset, betul ya? Yang di debit itu kalau nggak expense ya aset. Nah kalau kita debitnya benar-benar expense, apa jadinya? Income statement kan mengecil net income. Tapi kalau saya jadikan aset, income statement tetap aset kita gelembung kan? Itu yang dilakukan oleh Enron waktu itu, sederhananya ya. Harusnya itu expense diasetkan. Wah, publik atau pembaca laporan keuangan kan tertipu gitu. Itu mirip lihat seorang wanita gitu ya, cantik, saya ngambil keputusan untuk menjadikan dia pasangan hidup gitu ya. Ternyata itu dengkulan, terlalu banyak make up-nya. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi saat itu dan itu didukung oleh Arthur Andersen. Makanya saya cerita minggu lalu atau kapan itu ya chapter 5. Kenapa sih? Karena saya sekarang ditaruh di bawah sama iForce. Ya karena supaya orang lebih aware lagi dengan non-current asset karena mainnya waktu itu di non-current asset. Ya, itu yang terjadi. Nah, di buku Miso and Reagan ada cerita di masa sekarang ini perusahaan di India sih, tapi cukup besar. Perusahaan IT, ya, perusahaan IT. Jadi, ya memang ada persekongkolan dan benturan kepentingan, ya. Gampangannya gini, Mahindra ini konglomerasi ya, holding. Dia adakan proyek, grupnya juga yang ikut sebenarnya nggak masalah. Tapi kemudian di dalam proses untuk melibatkan grup dalam satu proyek atau pekerjaan tadi, ada informasi yang nggak masuk dalam laporan keuangan. Ya, makanya ini ada persekongkolan, ada benturan kepentingan. Ada lagi ini kalau nggak salah di Prancis sama sih kejadiannya. Jadi fraud atas laporan keuangan. Ada pihak yang kemudian jadi kambing hitam, ya. Dan ternyata setelah ditelusuri perusahaan ini internal kontrolnya kurang bagus. Pengendalian untuk transaksi di perusahaan supaya tidak terjadi kebocoran itu kurang bagus. Kantor akuntan publik ikut bermain di dalamnya. Nah, full disclosure principle, saudara-saudara, kalau ingin diterjemahkan lebih spesifik atau konkret lagi, bisa dijelaskan pakai kotak-kotak ini. Kalau yang ini kan sudah sering ya, saya ajarkan. Ada 4+1 notes. Ya, ada 4 laporan keuangan plus 1 notes. 2 kotak inilah yang disebut sebagai financial statement yang wajib. Financial statement yang harus disajikan minimal. Ya, jadi 4 ini tambah notes itulah financial statement. Kotak ketiga kalau dibaca itu informasi pelengkap kayak apa? Saya harus mengungkapkan perubahan harga. Harga saya naik atau turun itu harus saya sampaikan ke publik. Saya punya cadangan minyak dan gas nggak?
umpama kalau saya perusahaan yang terkait dengan sumber daya ya, itu semua harus diungkapkan. Ya, itu semua harus diungkapkan. Ada kotak keempat lagi. Kotak keempat mungkin pernah ya saya kasih tugas yang chapter 5, lihat laporan keuangan, annual report. Tapi kalau financial statement, tapi kalau Anda lihat annual report itu isinya lebih lengkap, bukan hanya laporan keuangan. Paling depan itu pasti biasalah ya, ada pengantar dari manajemen, dari CEO, salam dari CEO, ya kan? Ini nih. Ini juga dalam tanda kutip ya sudah jadi syarat untuk annual report ya. Jadi manajemen itu harus memberikan komentar atas operasi dia selama 1 tahun. Investor, selama 1 tahun kita berhasil mencapai tingkat laba sekian. Tahun depan kita akan dapat sekian. Jadi di dalamnya ada review dan juga ada janji, ada prospek. Makanya ada istilah prospektus. Ya. Ini juga ada nih kotak keempat. Kalau kotak kelima dilihat istilahnya ada information ya. Contohnya apa? Oh, ada laporan analis. Terutama ya, PTA lagi naik-naiknya terus dibahas di televisi. Bung Junior itu bagus loh YouTube-nya. Subscribernya banyak. Dan memang isinya daging semua. Beda sama punya saya gitu ya. Itu dibuat dengan serius. Ya kan, direkam dengan baik. Punya saya kan direkam ala kadarnya. Ya. Lebih banyak Bu Yuni itu membahas tentang saham, utamanya perusahaan-perusahaan tertentu. Bu Yuni itu masuk sebagai analis. Ketika beliau upload informasi itu analis report. Itu informasi lainnya, ya. Atau apalagi nih? Sekarang tingkat suku bunga berapa sih? Sekarang tingkat inflasi berapa sih? Sekarang pendapatan per kapita berapa sih? Nah itu mata kuliah apa tuh? Makro ya. Salah satu mata kuliah yang Anda sangat sukai, ya kan? Nah, itu ekonomi statistik. Apakah perlu disampaikan? Ini ada nih di kotak kelima nih. Termasuk apa nih? Apa ini? Berita soal perusahaan. Iya dong. Semakin sering kita masuk dalam berita tentu yang positif, itu juga tentu akan mengangkat nilai perusahaan. Ya, itu kotak kelima. Nah pertanyaannya sekarang, makasih Pak. Apakah semuanya harus masuk? Apakah semua harus di-disclose? Apakah semua harus diungkapkan? Itu yang sekarang kita bahas. Yang disebut full disclosure principle memang, kalau dilihat di sini, ya, itu kotak 1 sampai 5 memang. Jadi kalau bicara berita, ya perbaikilah citra kita sebagai perusahaan supaya beritanya rata-rata positif. Kalau sampai beritanya negatif, ya kita harus angkat juga loh, kan kasihan kita. Itu gunanya memang di zaman yang sudah sangat cepat dan viral ini ya, itu menjaga image baik itu dibutuhkan. Bahkan hal-hal yang baik harus sering diangkat. Karena satu aja hal buruk itu kan lebih cepat viralnya. Makanya kalau ada info-info atau good news yang baru dari Petra itu saya langsung lihat IG-nya Petra, ada nggak nih di IG? Kalau nggak ada saya langsung tegur tuh pengelola IG-nya Petra, ini kok nggak dimasukkan nih? Ya, contoh kemarin terakhir ada apa namanya tuh, Nunut. Itu kalau nggak salah hari Senin atau Selasa udah muncul, maksudnya sudah di launch. Di IG kok nggak ada, gitu. Ya, betul ya. Itu langsung saya tegur langsung naik. Itu berita baik loh, kok nggak langsung disebar? Bukan minta ya, bukan berharap. Kalau hari itu umpama ada kejadian buruk soal Petra gimana? Belum sempat diangkat menurutnya, kejadian buruk yang terus viral nanti kan. Gak enak juga. Itu contoh ya bagaimana kita menjaga image baik perusahaan, karena itu salah satu part of apa? Full disclosure principle. Nah, saudara-saudara, kotak 1 sampai 2 ini tadi disebut apa? Financial statement. Kotak 1 sampai 3 ini semua disusun harus ikut standarnya IASB. IASB itu siapa? Dia siapa dia? Dia yang membuat IFRS. Betul ya, dia yang membuat standar akuntansi internasional. Jadi kalau kita ingin buat kotak 1 sampai 3 nggak boleh sembarangan loh. Buat
Changing price disclosure itu ada pedomannya dari ISP. Nggak boleh sembarangan. Kotak 1 sampai 4 itu yang disebut apa ini? Nah, jadi jangan salah sekarang. Bedakan antara financial reporting dan financial statement. Lebih luas yang mana? Financial reporting. Kotak 1 sampai 5 ini yang disebut sekali lagi full disclosure principle. Biasanya kotak 1 sampai 5 itu masuk dalam yang namanya annual report. Jadi annual report perusahaan itu kalau dicetak mungkin tepat. Tapi financial statement perusahaan kan cuma 2 kotak itu ya, sedikit. Itu ya. Ini tipe-tipe informasi keuangan. Nah, publik itu kan kapan tuh saya tanya, Anda lebih suka harga tanah tahun ini ketika 1 Desember atau harga tanah waktu dibeli? Yang masih 50-50, ada yang pengen tetap harga tanah waktu dibeli 10 tahun lalu. Tapi ada yang pengen harga tanah terbaru ketika 1 Desember. Itu biasanya karena publik lebih banyak pengen informasi yang forward looking. Kalau harga tanah yang 10 tahun lalu itu kan apa, informasi historis ya. Publik atau pembaca laporan keuangan lebih pengen informasi yang bisa menciptakan nilai jangka panjang. Pengen informasi yang terkait non-financial issue. Karena kalau financial lihat aja di laporan keuangan. Tapi kalau bicara tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan karyawan, itu kan non-financial. Itu publik pengen tahu. Kepo gitu ya, untuk informasi-informasi internal kayak tadi. Ya. Dan bagaimana caranya ya kita bisa menghubungkan akuntansi manajemen itu sekali lagi kan informasi untuk manajemen internal kan, cost accounting, managerial accounting yang Anda pelajari itu nanti dipakai untuk manajemen aja. Tapi financial accounting dari PA sampai nanti teori akuntansi itu untuk eksternal. Nah, bagaimana caranya informasi eksternal dan internal ini bisa digabung, kita laporkan ke publik. Itu tantangannya. Ya. Bisnis makin kompleks, orang makin pengen dapat informasi, jadi udah malas kan ya untuk belajar, dia pengen langsung tahu. Ini sebenarnya transaksi apa sih ada kripto kayak gini? Ini leasing ini apa sih? Masa saya harus ikut kelas AKM 2 dulu 1 chapter gitu ya untuk belajar leasing? Tolong diterangkan aja di salah satu dari kotak ini. Paling nggak di notes Bang. Ya, publik pengennya kayak gitu. Jangankan publik, Anda juga gitu kan? Sudah diumumkan gitu ya. Masih tanya lagi ya. Memang butuh sabar untuk tipe-tipe karakter kita kayak gitu. Ya. Jadi saya kalau di WA grup S3 saya, karena saya pernah cerita saya bertugas untuk nyari dosen, jadwalin dosen, nyiapin dosen, itu saya nggak pernah clear chat untuk S3 karena pasti ada ya. Yang ini kapan ya? Ini saya sudah pernah ngomong tahap ini loh, ya kan? Karena kalau dihapuskan hilang informasi. Ya itu karakter manusia lah ya. Nah, butuh informasi tepat waktu. Ya. Plus jangan lupa nih, kita harus bersyukur karena kalau kita jadi akuntan itu kita dipercaya untuk melakukan pengendalian, pengawasan. Jadi perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan benar itu sangat tergantung pada kompetensi akuntannya. Bagaimana caranya Petra dikatakan bisa memenuhi visi apa? Menjadi universitas terkemuka, ya, mentransformasi masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Ya lihat aja laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan itu menunjukkan pengeluaran Petra untuk mentransformasi masyarakat atau enggak? Kalau enggak ada, visinya berarti enggak tercapai. Apakah laporan keuangan Petra itu banyak kegiatan-kegiatan yang substansinya mempermuliakan Tuhan atau enggak? Kalau enggak ada, visinya enggak tercapai. Siapa yang menyajikan laporan keuangan? Akuntan. Nah kalau akuntannya nggak nyajikan dengan benar, ya publik bisa mengatakan organisasi ini visinya nggak tercapai. Ya jadi itu yang membuat kita perlu full disclosure principle. Nah kalau apa selain ini sih nanyanya gini. Kalau punya toko nih, Anda buka toko di tempat favorit kita Pasar Atom. Butuh nggak bikin laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi?
Pasti ada ya catatannya, pasti ada lah, sesederhana. Tapi sebenarnya butuh nggak sih, atau diwajibkan nggak sih perusahaan itu, sekecil apapun lingkupnya, bikin laporan keuangan pakai standar akuntansi keuangan? Harus. Yang lain, tergantung perusahaan. Loh, berarti nggak harus loh. Kata tergantung kan nggak harus. Nggak harus ya, tergantung ya. Tergantungnya apa? Tergantung pemilik. Tergantung pemilik dong. Saya punya modal, tak buatin toko di pasar Atum. Ada yang jaga. Kalau saya percaya dengan yang jaga, mengelola keuangan dengan baik, laporannya itu menurut saya bisa dipercaya, ya sudah, bagaimanapun bentuknya. Tapi kalau saya nggak percaya, ya saya harus pakai standar yang umum orang tahu. Apa itu ya? SAK. Ya kan? Itu standar yang umum orang tahu. Tapi kalau dengan cara pengelola keuangan saya aja saya sudah paham dan saya percaya, ngapain ikut SAK? Jadi sangat tergantung dengan pemilik. Jadi kalau Anda punya perusahaan besar ya, PT tertutup, sudah besar, terkenal senasional, masih tertutup, sebenarnya secara prinsip tidak wajib ikut PSAK. Itu tergantung Anda. Anda bisa paham nggak informasi keuangan yang disajikan akuntan Anda? Ya bisa lah, yang buat istri saya umpama. Ya saya harus paham. Kalau saya nggak paham, bisa bahaya gitu kan? Itu bahasa gampangnya. Jadi laporan keuangan secara prinsip tidak harus ikut standar akuntansi keuangan. Sangat tergantung pada pemilik. Tapi kalau itu sudah perusahaan publik, PT TBK, mau nggak mau harus. Kalau perusahaan itu pakai dana masyarakat kayak bank, pokoknya semua lembaga keuangan lah, asuransi, leasing, itu wajib bikin laporan keuangan pakai PSAK. PSAK yang mana? PSAK yang kita pelajari di AKM 1 AKM 2, PSAK IFRS. Itu wajib buat siapa? PT terbuka dan lembaga keuangan. Nah, yang tadi bikin laporan keuangan toko, bengkel, salon atau perusahaan tertutup itu gimana tuh? Maksud asal bikinnya. Nah, IASB mengatakan nggak apa-apa sih, nggak usah ikut IFRS yang besar, nggak usah ikut PSAK yang sangat kompleks dan rumit tadi. Cukup ikut PSAK untuk, kalau di Indonesia istilahnya apa ini? UMKM. Ada PSAK untuk UMKM. Ya, jadi PSAK-nya memang untuk hal-hal yang yang tidak relevan dihapus. Kayak contohnya kita belajar apa tuh? Chapter 18 atau 19 kemarin, akuntansi pajak penghasilan. Itu kan rumit tuh. Itu untuk perusahaan kecil nggak perlu. Ya nggak perlu ada. Sempat belajar selisih kurs. Ada ya transaksi toko pasar Atum, impor ekspor gitu ya banyak. Berarti nggak kepake PSAK 10 kan? Jadi yang tidak relevan itu dihapus. Berarti hati-hati besok ya. Kalau Anda datang balik ke saya ketika Anda sudah alumni 5 atau 10 tahun langsung Pak itu ngajarin akuntansi pajak penghasilan, ngajarin selisih kurs, nggak kepake Pak di perusahaan saya. Siap-siap saya dulu. Berarti perusahaan kecil. Iya kan? Ada datang ke Pak Arya, Pak, AKM nggak ada gunanya. Bisnis combination apa semuanya, nanti perusahaan bukan perusahaan yang menggabungkan bisnis. Jadi hati-hati kalau yang kritik gitu ya. Ya ini anda diperlihatkan ya. Ilmu kita itu kepake tergantung skop perusahaan yang kita layani, perusahaan yang kita berikan kompetensi kita. Tapi kesimpulannya apa? Walaupun itu perusahaan yang bukan perusahaan terbuka, ya diharapkan tetap bikin laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, tapi nggak perlu yang SAK IFRS, cukup SAK SNI atau SAK UMKM. Ya, jadi perusahaan tertutup itu tetap diberikan alternatif. Ini namanya nih, untuk entitas mikro, kecil dan menengah. Namanya SAK EMKM. Kalau SAK yang biasa ya SAK aja bilangnya, nggak pakai MKM. Atau orang juga sering ngomong PSAK atau SAK yang tanpa MKM itu yang kita pelajari dari AKM 1 sampai AKM 2. Ya, kalau saya sering disebut itu PSAK based on IFRS. Dan Anda sebenarnya seperti yang saya cerita tadi sudah dapat semua loh.
Ya kan? Sudah dapat semua. Oke, di sini bisa di-download kayaknya, ya. Gampangannya gini, kalau Anda baca ini, Anda belajar PA. PA itu sebenarnya kan sederhana ya, jurnal-jurnalnya sederhana tuh. Itu berlaku untuk apa? Perusahaan, modalnya pun apa? Modal tuan A kayak gitu kan. Jadi untuk perusahaan perorangan, kalau di pajak namanya WPOP biasanya. NKM kayak gitu. Ya, jadi isinya itu sebenarnya mirip kayak PA. Oke, notes to the financial statement. Ya, bagian kita untuk mendisclose. Intinya dia kualitatif. Kuantitatifnya itu di financial statement yang 4. Ini alat untuk memperkuat atau memperjelas apa yang sudah disajikan dalam 4 financial statement. Jadi financial statement 4 plus notes. Notes itu ya hal-hal yang nggak masuk di laporan keuangan masuk di notes. Ya. US GAAP itu punyanya Amerika, ini punyanya internasional ya. Internasional jauh lebih luas syarat untuk melakukan disclose. Ya. Kenapa? Karena saya pernah cerita US GAAP itu sangat detail, sangat rinci. Dia itu rule based. Kalau sudah rule based, berarti nggak boleh dilanggar aturan-aturannya. Kalau sudah aturan-aturan itu sudah jelas, ngapain saya ungkapkan lagi? Baca aja aturannya secara teori. Sementara yang namanya IFRS based itu banyak apa? Pendapat manajemen sendiri, kreativitas manajemen sendiri. Makanya butuh diungkapkan atau dijelaskan di notes. Gitu ya. Isinya notes yang pertama adalah accounting policies. Kayaknya kita pernah bahas. Ya. Notes itu bagian pertamanya, saking seringnya mungkin bahas kayak gini jadi kayak deja terus. Bagian pertamanya itu isinya adalah menjelaskan kebijakan akuntansi yang dipakai itu apa sih oleh perusahaan. Ya. Nama bagiannya itu ini, Summary of Significant Accounting Policies. Ya. Kenapa saya memilih metode garis lurus? Kenapa saya memilih percentage of sale? Kenapa saya memilih pengakuan pendapatannya pakai yang long term contract? Kenapa nggak pakai yang jangka pendek? Itu semua masuk di accounting policies. Ya. Bagian keduanya, jadi bagian pertama namanya accounting policies. Bagian keduanya itu namanya common notes. Common notes itu sudah bahas per akun, per pos. Mulai bahas inventory, PPE dan semacamnya. Ini itu umum. Saya pakai accrual basis. Ya, saya pakai apa tuh going concern itu umum ada di sini. Tapi kalau sudah sangat detail, COGS, inventory pakai FIFO dan semacamnya, itu masuk di common notes. Ya. Jadi notes isinya 2, 1 kebijakan umum perusahaan, 2 notes untuk masing-masing akun atau pos. Oke, isu-isu apa yang terkait dengan disclosure atau pengungkapan? Ini bisa jadi masuk di salah satu soal UAS ya. Ini IAS nomor 24, ini mengatur tentang transaksi dengan ini nih, pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Ya. Kalau di pajak hubungan istimewa itu apa aja sih? Yang disebut hubungan istimewa itu di pajak? 1, ada hubungan keluarga. Jadi kalau perusahaan A dan perusahaan B, A itu punya papa, B itu punya anak, itu punya hubungan istimewa. Pajak wajib hati-hati. Kalau ada jual barang antar mereka, itu bisa jadi harganya bukan harga umum tuh. Nah, coba ditelusuri lebih lanjut. 2, hubungan kepemilikan. A memiliki B sekian persen, itu kan kepemilikan ya, saham ya. Apalagi kalau di pajak itu sudah di atas 25%, itu diteropong. Kalau akuntansi, kepemilikan sahamnya dibagi berapa level? 3, 0 sampai level 1, 0 sampai 20. Kalau pajak tadi 25% ke atas ya. Terus 20 sampai
50 dan 50 ke atas. Kalau 20 ke atas di akuntansi itu sudah punya hubungan istimewa. Pajak hanya 25. Ya. Jadi pajak punya tadi apa, hubungan keluarga, hubungan kepemilikan. Satu lagi namanya hubungan penguasaan. Umpama nih ya, Petra semua peralatannya, komputernya harus beli dari apa, vendor A. Mau beli laptop atau desktop itu dari vendor A. Nah itu namanya penguasaan. Berarti vendor A menguasai Petra. Petra nggak bisa teknologinya berkembang kalau nggak dengan vendor A. Itu berarti dia menguasai Petra. Berarti Petra dan vendor A punya hubungan istimewa. Itu di pajak. Di akuntansi nggak sejelas itu mengatur hubungan istimewa. Hubungan istimewa hanya diatur berdasarkan kepemilikan yang kedua tadi. 0 sampai 20, 20 sampai 50, di atas 50. Nah, kalau punya hubungan istimewa, maka standar akuntansi internasional yang atur ini, saya harus ngomong ke publik, saya dengan PTB adalah related party. Hubungan kami apa? Oh, karena saya memiliki saham dia 20% atau sebaliknya, dia memiliki saham saya 30%. Itu harus saya tulis. Saya dengan dia punya transaksi nggak? Berapa nilainya? Tulis di notes. Kalau ada kerugian piutang dan bad debt expense berapa? Itu harus saya tulis di notes. Ngapain ya? Supaya user atau pembaca tahu, oh, dia kok dengan hubungan istimewa lebih banyak transaksinya ya. Ini apa nggak laku di luar ya, umpama ya. Jangan-jangan labanya yang banyak itu karena dia transaksi dengan pihak dalam. Itu kan bisa mempengaruhi persepsi pembaca laporan keuangan. Kita tulis di sini. Satu informasi atau satu petunjuk untuk bikin notes kayak gini. Anda kayak potret aja, kayak foto aja, nggak usah ditambah informasi tambahan. Biarkan yang ngejudge itu siapa? Publik. Gitu ya. Karena kalau Anda tambah informasi tambahan, nanti persepsi bisa kemana-mana. Ya kayak orang lihat foto bisa aja kan, oh ini kok cakep ya, oh kok itu dicakep sampingnya, itu tergantung persepsi publik. Jadi ini sebenarnya potret aja. Ya, related party transaction ini. Ya. Bahkan US GAAP itu mengharuskan nama pihak yang punya hubungan istimewa siapa saja itu wajib. Ya, US GAAP. Apa maksudnya ini? Apa maksud slide ini? Pengungkapan dilakukan di mana? Pengungkapan itu masuk di mana? Notes. Berarti kalau bicara kayak gini, kita harus mengungkapkan selain related party transaction juga harus mengungkapkan apa? Error dan fraud. Ini hal positif atau negatif? Negatif, harus. Ya, harus diungkapkan. Kalau ada error yang tidak disengaja ya, maupun fraud, harus ngomong. Ya mau gimana lagi, itu berarti ya kita kelolosan. Tapi harus tetap diomongkan. Apalagi yang perlu dilaporkan atau diungkapkan selain related party dan error fraud? Ada yang namanya ini nih, kejadian setelah tanggal pelaporan atau subsequent event. Itu diatur di sini, di AS 10. Tanggal laporan keuangan tanggal berapa? Umumnya kalau pakai tanggal tahun kalender 31 Desember, betul? Apakah 1 Januari besoknya sudah bisa kita dapat laporan keuangan? Belum. Makanya kalau di pajak, misi SPT untuk PT itu sampai akhir April. Kenapa? Selama itu diberi kesempatan bikin laporan keuangan dulu, lalu bikin SPT. Di Bursa Efek juga gitu, nggak bisa Bursa Efek bilang, PT Unilever paling nggak 15 Januari laporan keuangan 31 Desember harus terbit, bisa. Dia punya banyak anak perusahaan, digabungkan lagi konsolidasi itu kan butuh waktu, makanya paling nggak Maret atau April juga harus terbit. Nah, laporan keuangan per 31 Desember mungkin nggak ada kejadian-kejadian di sini yang mempengaruhi yang kiri, mungkin. Kalau sampai kejadian-kejadian yang kanan ini mempengaruhi yang sudah terlanjur masuk di jurnal, buku besar atau apapun yang kiri, itu yang disebut apa? Subsequent event.
Tapi kalau kejadian di sini sama sekali nggak ada kaitan dengan yang kiri, itu bukan subsequent event. Gitu ya. Jadi subsequent event adalah kejadian-kejadian antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Ini contohnya diterbitkannya 3 Maret, berarti 31 sampai 3 Maret. Kalau terjadi atau ada kejadian yang mempengaruhi yang kiri, yang warna kuning, harus masuk di notes. Disebut sebagai apa? Subsequent event. Ada dua tipe subsequent event. Yang pertama, subsequent event yang menghasilkan bukti tambahan terkait kondisi yang terjadi di sini. Jadi butuh adjustment, butuh jurnal penyesuaian. Ya. Jadi ada subsequent event yang ternyata memberikan bukti tambahan terkait kondisi yang ada di kiri. Nah, kalau itu terjadi atau masuk di tipe 1, maka dia butuh adjustment, butuh jurnal penyesuaian. Pasti juga butuh disclosure. Ya, jadi kalau yang satu ini pasti disclosure. Sudah adjust, disclose juga. Ada tipe 2, terjadi juga di kanan, tapi bukti tambahan itu bukan terkait kondisi yang ada di tanggal laporan keuangan. Ya, jadi kejadian yang menghasilkan bukti tambahan terkait kondisi yang tidak ada di kiri. Kalau tipe 2 yang terjadi, maka pilihannya 2. 1, pasti tidak perlu adjustment, tapi nanti perlu dilihat perlu disclosure atau enggak. Jadi sebenarnya saya bilang tadi 2 atau 3 ya. 1 adalah adjustment, ini sudah pasti perlu disclosure. Kalau 2 tidak perlu adjustment dengan disclosure, atau 2B tidak perlu adjustment tanpa disclosure. Jadi 3 sebenarnya ya. 1 adjustment plus disclosure, 2 tidak perlu adjustment tapi disclosure, 3 tidak perlu adjustment, tidak perlu disclosure. Jadi yang ketiga ini sebenarnya kita nggak perlu apa-apa. Kalau yang 1 pasti effortnya luar biasa, 2 kita lakukan. Kalau yang nomor 2 ya tidak perlu adjustment tapi harus didiskusi. Ini contoh-contoh saya buat ini, kalau saya bilang contoh 1 itu berarti apa? Perlu adjustment dan perlu adjustment dan perlu disclose. Contoh, saya sudah hitung nih, paling nggak PPH saya 500 juta. Ternyata setelah dihitung di sini atau ada kejadian di sini, saya dapat surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB 600 juta. Saya sudah ngitung di sini income tax expense saya, income tax payable saya 500 juta. Ternyata dapat tagihan 600, berarti kan ada kurang 100 ya. Nah, itu saya perlu adjust. Berarti income tax expense atau income tax payable saya kurang. Jurnal yang saya buat di 2022 itu perlu saya tambahin. Adjustmentnya tetap di sini, tapi nanti menambah nilai di sini sehingga dalam laporan keuangan saya per 31 Desember 22 nilainya nambah. Ya. Apa contoh 1 lagi? Kerugian piutang karena bangkrutnya seorang pelanggan. Ada pelanggan di sini belum bayar, dia bangkrut. Ya, dia bangkrutnya di sini. Berarti kan piutang di sini harus hapus kan? Ada jurnal penyesuaian kan? Nah, itu contoh 1. Di sini ada kasus pengadilan. Saya yakin menang. Ternyata betulan menang, tapi menangnya ternyata tidak sebanyak yang saya ekspektasi kalau kasus perdata ya. Saya berharap bisa dapat 1M, ternyata dikabulkan hakim hanya 750. Berarti kan 1M yang sudah saya catat di sini harus saya sesuaikan. Atau tadi saya menang, ternyata saya kalah. Itu harus saya sesuaikan. Ya. Apalagi contoh lainnya. Nah, ini contoh 2 dengan disclosure. Contoh 2 itu bisa jadi mungkin kaitannya tidak terlalu besar ke yang kiri yang kuning tadi. Ya, nggak perlu memang adjustment tapi perlu disclosure. Pabrik saya kebakar di 2 Januari 2022. Sengaja disabotase mungkin ya. Rugi kan? Tulis di disclose.
tapi nggak perlu jurnal. Karena nggak ngaruh ke angka saya yang kuning di belakang. Share capital saya terbitkan, jumlahnya cukup besar, tanggal 3 Februari. Itu kan masih masuk di subsequent event tadi ya, sampai tanggal 3 Maret. 3 Maret tadi cuma contoh loh ya, bisa aja akhir Maret, akhir April laporan keuangan terbit. Pokoknya dari 31 sampai laporan keuangan terbit itu subsequent event. Saya terbitkannya di subsequent event jumlah signifikan. Gak perlu jurnal penyesuaian, tapi saya harus disclose. Apalagi merger itu gabungin perusahaan. Di sini saya belum gabung. Ini belum gabungnya di sini. Ya nggak perlu disesuaikan angka di sini, tapi saya harus disclose. Saya lepas di tanggal 1 Februari, jumlahnya cukup banyak. Kata kuncinya signifikan ya. Kalau nggak signifikan nggak perlu disclose. Ya, dia masuk contoh 2 tapi tanpa disclose. Tapi kalau signifikan dia harus disclose. Tapi tidak perlu jurnal penyesuaian. Ada direktur utama yang apa? Pensiun. Sudah nggak usah diapa-apain. Ya, terjadinya di subsequent event, nggak usah diapa-apain. Ya, saya jual produk baru, nggak usah diapa-apain. Dalam 1 bulan ini, SDM akan buat 5 program baru. Ya, ada digital accounting kalau nggak salah salah itu harus didisclose. Tidak perlu didisclose di sini. Kalau itu dilakukan dalam subsequent event, itu ya maksudnya ya, pengenalan ini produksi baru kayak itu. Kerugian seorang pelanggan penting, ya. Beda loh ini dengan mana? Ini, mana tadi yang? Nah ini. Ini ada seorang pelanggan, dia penting, kebakar, dia kan rugi ya. Harusnya kan masuk contoh 2 tadi ya. Tapi kalau ini masuk contoh 1, karena kebetulan pelanggan ini punya piutang. Kalau ini bisa jadi nggak ada piutangnya dengan kita. Dia pelanggan penting kita, tapi nggak ada kaitan dengan piutang kok. Piutang udah lunas, apa ya? Tapi kalau sampai dia masih punya piutang, apa yang kita lakukan? Disclose dan bikin penyesuaian. Ya, jadi ini rugi sama kayak tadi, cuma bedanya ini nggak ada piutang ke kita. Karyawan mogok, ya. Oh ternyata di sini nggak perlu disclose. Cuma kan di berita sudah muncul. Di berita sudah muncul, berarti paling nggak yang kotak keberapa tadi itu? News article itu. News article tadi kotak keberapa? 5 ya. Itu harus masuk di annual report tuh. Memang nggak masuk di disclose, nggak masuk. Kalau notes itu kotak kedua ya, nggak perlu di kotak kedua, tapi kotak kelima loh itu. Ya. Memang nggak ada di notes. Ada di note baru. Nggak usah diapa-apain. Ya. Nah, saudara-saudara, jujur saja, ini apa ya? Saya sampai sekarang masih belum bisa ngasih apa ya? Kapan dia 1, kapan dia 2 disclose, kapan dia 2 tanpa disclose. Memang yang bermain insting akuntansi, logika akuntansi. Jadi nggak bisa ada pola atau pedoman atau rumus atau formula khusus untuk tahu itu 1, itu 2A, itu 2B. Nah, maksud saya ya. Jadi nggak bisa ada ilmunya tuh. Itu memang ilmu praktek nanti, judgement kita. Ya, tapi kalau kayak gini kan sudah pasti ya, logika akuntansinya main. Ada piutang, dia rugi, berarti kan dia pasti nggak bisa bayar. Berarti laporan keuangan sebelum terbit segera aja disesuaikan. Makanya saya bilang ini logika akuntansi yang main. Ada apa tadi? Ini pajak. Pajak saya ternyata lebih besar yang harus saya bayar karena ditagih lagi. Mumpung laporan keuangan belum terbit, saya sesuaikan. Nah, kayak gitu memang nggak bisa dihafal gitu ya, mainnya logika ya. Saya membantunya dengan apa? Memberi contoh.
ya, walaupun contohnya juga terbatas. Nah, kalau US GAAP FASB itu kata-katanya bukan subsequent events tapi financial statements are issued, ya. Financial statement are issued atau diterbitkan. Ini hanya menambah atau mengenalkan aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sudah topik apa aja yang kita bahas tadi? Ada notes tadi, ya, yang related parties, fraud, ya, kemudian apa, subsequent event. Nah ini topik namanya diversified companies. Diatur di IFRS 8. Apa maksudnya diversifikasi? Apa itu diversifikasi? Pernah dengar? Pasti pernah ya. Salah satu dari Anda mungkin di sini. Konglomerat pernah dengar ya? Dulu waktu di sekolah sebenarnya istilah konglomerat itu dibahas di mata pelajaran apa? IPS. Oh, masuk. Itu kayaknya ada di IPA. Ada yang namanya batu, namanya konglomerat. Tahu nggak? Batu yang namanya konglomerat itu batu besar, tapi dia dilekati oleh batu-batu kecil di sampingnya. Itu konglomerat, ada benar batu yang namanya konglomerat, di googling. Jadi itu yang menjadi inspirasi kalau ada orang kayak Agus Tol ini ya, terus punya bisnis, punya holding, macam-macam. Agus Tol aslinya seorang dosen, memberikan jasa pendidikan, bukan jasa konsultan. Karena diberkati Tuhan, bisa beli televisi, perusahaan televisi, bisa beli rumah sakit, bisa beli koran, bisa beli hotel. Ini kan nggak ada kaitan ya, sama sekali ya. Nah, ketika saya punya banyak unit bisnis yang berbeda tadi, saya disebut apa? Konglomerat. Banyak bisnis yang saya beli tadi, itu yang disebut sebagai diversifikasi. Bisnis-bisnis saya yang banyak tadi, itu yang disebut sebagai segmen. Itu ya. Jadi kalau ada PTA punya banyak cabang, punya banyak anak perusahaan ya, satu holding, maka anak perusahaan atau cabang yang macam-macam tadi itu disebut segmen. Nah sekarang pertanyaannya, anggap aja ada PTA punya cabang 5. Kalau dia bikin laporan keuangan, apakah yang dia sajikan itu gabungan A plus 5 cabangnya, atau A dan gabungannya tapi satu-satu juga disajikan? D, C, D, E, F itu disajikan juga. Wajib atau enggak? Karena kalau disajikan, oke, mungkin full disclosure, tapi kan orang pusing juga, ini ngapain kebanyakan informasi. Kadang-kadang kepala kita pusing karena terlalu banyak informasi masuk kan. Tuh ya. Cowok itu kebanyakan nggak pengen informasi terlalu banyak. Makanya di rumah, sorry ya, kalau istri terlalu banyak ngomong itu saya cari healing sendiri. Ini kalau masih terlalu banyak pusing. Di kampus gitu ya, kalau banyak aja itu, ini penting gak sih kalau sama ngomong saya gitu. Lakukan aja, langsung kerjain umpama. Ya kan? Jadi kalau saya punya sekretaris namanya Budian tuh, kalau sudah ngomong Pak, ini ada gini-gini, saya langsung aja, terus kenapa? Terus kan dia nggak sampai di ujung gitu, nggak sampai di ujung. Hanya ujung ini apa? Oh ini Bapak ketahui aja. Oh ya oke. Kalau cuma ketahui aja ya bisa di-chat kayak harus aja ngomong cukup panjang kayak gitu kan. Jadi jangan sampai informasi itu betul full, tapi kemudian membuat apa information overload. Ya. Nah, makanya kembali ke pertanyaan tadi, perlukah masing-masing segmen itu disajikan atau enggak, itu yang mau kita pelajari. Nah, ini contoh ini aja cuma 2. Office equipment dan spare part mobil. Ini gabungannya. Disajikan ini sudah 3 kolom ya. Gimana kalau dia punya 5? Wah makin banyak ke kanan. Atau kalaupun di ke bawah kan berarti halamannya harus sampai bawah, itu tidak efisien. Sekali lagi pertanyaannya, perlukah segmen ini disajikan atau tidak? 2 ini yang disebut segmen, saudara. Ini gabungannya. Ini sudah pasti dong. Tapi apakah 2 ini perlu? Kalau belum perlu, masuknya di notes. Ya, yang masuk di laporan keuangan hanya gabungannya. Kalau itu pusat cabang namanya combine,
financial statement. Kalau itu anak induk, namanya consolidated financial statement. Jadi konsolidasi atau gabungan. Bisa bedain pusat cabang induk anak ya. Kalau pusat cabang itu cabang nggak pernah ada dulu, pasti pusat dulu. Dan kepemilikannya pusat ke cabang pasti berapa persen? 100%. Tapi kalau induk anak bisa aja anak muncul dulu, ya induk belakangan. Ternyata induk ini makin berkembang, dibelilah sahamnya anak. Tapi bisa jadi mungkin nggak 100%. Bisa 100%, tapi bisa aja cuma 50%, 51%. Kalau induk anak tadi namanya apa? Consolidated. Kalau pusat cabang namanya combine. Ya. Segmen kalaupun harus dilaporkan, itu dilaporkannya berdasarkan satu, tipe bisnis. Dia jualan apa sih? Oh, office equipment. Oh, spare part mobil. Dua, geografis. Jadi, saya punya cabang di Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Sidoarjo dan semacamnya. Jadi, dua informasi itu yang butuh disampaikan ke pembaca, baik itu bisnisnya maupun di mana dia beroperasi. Dengan adanya informasi segmen, maka yang baca laporan keuangan bisa memahami kinerja perusahaan lebih komprehensif. Rupanya dia banyak ya cabangnya ya. Banyaknya itu kebanyakan dia dapat dari otomotif tuh profitnya, mungkin kayak gitu ya. Bisa memahami lebih baik ya. User juga bisa tahu cash flow bakal banyak. Karena kebanyakan perusahaan yang dia jalankan ini tidak terpengaruh pandemi. Tapi kalau ada perusahaan hotel, wah itu mulai dipertanyakan, hotel lagi rebound, tapi apa secepat apa reboundnya tahun depan? Konstruksi gara-gara pandemi agak turun, sekarang apakah naik? Nah itu juga bisa menghitung cash flow. Ya. Defaultnya, setelan pabriknya wajib bikin laporan segmen. Itu defaultnya. Ya, itu defaultnya. Approach yang dipakai itu adalah manajemen approach. Jadi kalau kita ingin bikin laporan segmen, maka kita harus paham ya bahwa pendekatan yang dipakai itu manajemen approach. Apa itu manajemen approach? Gampangannya gini. Kalau saya punya 5 segmen, apakah 5-5-nya itu sering dikunjungi oleh manajemen? Apakah 5-5-nya itu sering diperhatikan oleh manajemen? Kalau dari 5 itu 2 jarang diperhatikan karena mungkin skalanya kecil, tidak memberikan cuan yang besar, itu bukan, bisa jadi 2 itu digabung aja, nggak perlu dilaporkan sendiri. Jadi teorinya ini ya, manajemen approach untuk menentukan segmen itu disebut sebagai segmen operasi ini. Jadi dia sering ditinjau ini. CEO ini biasanya direktur keuangan. Ya, jadi langkah pertama untuk kita tahu apakah segmen itu perlu dilaporkan atau enggak, pastikan dia segmen operasi atau bukan, operating segmen atau bukan. Apa itu operating segmen? Ini nih indikatornya. Ini implementasi dari yang namanya manajemen approach. Ya. Langkah pertama, tentukan dia segmen operasi atau enggak. Kalau dia bukan segmen operasi, sudah pasti nggak perlu dilaporkan sendiri. Mungkin digabung dengan non-operating segmen yang lain. Saya bilang tadi saya punya 5, 2 bukan segmen operasi, berarti tinggal 3 nih. Tapi apakah 3-3-nya ini harus dilaporkan sendiri-sendiri? Tunggu dulu. Kita baru mengidentifikasi dari 5 ini 2 non-operating segmen, 3 yang operating segmen. Langkah berikutnya, dari cerita saya tadi 5, 3 operating segmen, 2 enggak. 3 ini kita harus tentukan mereka reportable segmen atau bukan. Kalau dari 3 ini ternyata 1 toh reportable segmen, berarti 4 ini digabung aja. Jadi nanti mungkin tampilannya gini. Mungkin ya, ini gabungan 5-5-nya, ini yang segmen pertama, ini segmen 1 sampai 4.
Karena ternyata segmen 1 sampai 4, walaupun di dalamnya ada operating segment, ternyata duanya itu bukan reportable segment. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar gimana tentukan reportable segment. Yang pasti dia harus apa? Operating segment dulu. Nah, setelah dapat operating segment, kita jalankan tes ini. Tes pertama ada namanya total revenue dikali 10%. Kalau segmen saya yang masuk di operating segment itu revenue-nya paling tidak 10% dari total revenue gabungan operating segment, dia disebut reportable segment. Nanti kita lihat contohnya. Jadi di total revenue, kalau tadi saya kan ada 3 ya operating segmentnya, atau 5 segmen, di total berapa segmennya gitu ya. Ternyata segmen A atau perusahaan A atau divisi A itu revenue-nya hanya 9% dibandingkan total. Oh, dia bukan reportable dari tes revenue. Begitu juga profit loss. Di total profit atau loss-nya, apakah profitnya A atau B atau C atau D atau E itu 10% atau enggak? Begitu juga yang namanya aset. Ya, identifiable asset. Apakah asetnya itu, segmen itu masuk dalam 10% atau enggak? Kalau masuk, salah satu aja dari tes ini, nggak harus semua ya, masuk, maka segmen itu disebut reportable segment. Tapi, nah ini langkah berikutnya. Jadi kalau tadi saya cerita ya, anggap aja, saya punya 5 operating segment. Ya, A, B, C, D, E. Revenue-nya ini masuk. Nah, ini sudah masuk nih, reportable segment. Revenue-nya sudah masuk. 10%. Ternyata yang masuk aset profit loss itu yang ini. Ya kan? Ini nggak ada satupun identifiable asset, cuma ini yang masuk. Berarti kan reportable segment saya 1, 2, 3, 4 kan? Umpama. Langkah berikutnya adalah dilihat apakah keempat ini kalau di total ya, sales-nya itu 75% dari total atau enggak? Ya. Jadi kalau 4 ini di total ternyata salesnya nggak sampai 75%, ya udah, berarti nggak cukup 4, harus 5-5-nya. Tapi kalau 4 ini di total, salesnya sudah cukup 75% bahkan lebih, ya sudah benar, berarti 4 ini yang reportable. Itu maksudnya. Jadi tesnya pertama operating segment, lalu lakukan 3 tes tadi apa aja? Revenue, profit loss, identifiable asset. Untuk dapat apa? Reportable. Kalau sudah dapat reportable, lakukan tes 75%. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa reportable yang kita dapat dari tes kedua ini sudah terpenuhi. Oke. Harusnya ada ilustrasi habis ini. Ada 6. Ini total revenue per segmen 2150. Ini total profit loss ya per segmen. Kalau di totalnya profit 85 ya. Karena ini kalau di total 90 kurangi 1 yang loss jadinya 85. Untuk aset ini semua ada di sini. Oke. Sekarang anggap aja ini semua operating segment, tolong cari berapa reportable segmentnya pakai tes revenue. 10% revenue berapa? 215. Betul ya? Berarti yang masuk 215 minimal itu yang mana? C, D, E. Udah, paling enggak dari tes revenue kita dapat 3 reportable segment. Tes kedua, profit or loss asset, profit or loss test. Satu yang perlu diingat saudara-saudara, kalau bicara profit or loss, maka kita cari yang mayoritas. Ini mayoritasnya profit or loss? Profit. Kalau mayoritasnya profit, berarti ini sudah diabaikan. Ini sudah pasti nggak lolos tes profit or loss. Ya, segmen apa tuh? M. Tapi kalau semuanya loss, satu aja yang profit, berarti justru yang dihitung loss-nya aja. Paham ya? Di sini mayoritas
profitnya 90 coba dihitung, ya kan? Lossnya 5, berarti ini kan nggak mayoritas. Berarti yang dianggap 90 aja. Berarti ini sudah pasti nggak lolos tes profit and loss. Berarti 10%-nya bukan dari 85, tapi dari 90. Cari yang 9 ke atas. A, apa ini? C, D, E. Ya kan? Kalau aset, tidak ada masalah ya. 97 ya. Mana yang masuk? C, A masuk. C, D, E. Revenue tadi ketemu apa ya? Yang profit loss? ACDE. Kalau ada variable aset, CDE. Berarti sebenarnya reportable segment kita. Pak, kan di sini A masuk. Satu aja masuk, ya kan? Salah satu aja masuk, ya, maka dia bisa disebut dalam reportable segment. Ya, A masuk nggak tadi? Masuk. Nah, ini ACDE betul ya. Ini ACDE, ini CDE. Berarti kan punya kita ACD. Ya. Nah sekarang lakukan tes terakhir. Apa itu? Tapi hati-hati ya. Di sini kata-katanya adalah eksternal. Ini kebetulan kata-katanya unaffiliated. Unaffiliated itu maksudnya apa? Ya eksternal. Kalau sampai total revenue-nya ini terdiri atas internal dan eksternal, Anda pisahin dulu yang internal Anda buang untuk hitung 75%. Paham ya? Umpama totalnya 3.000, 850 itu internal. Berarti Anda 75%-nya bukan kali 3.000, tapi 75% kali yang eksternal toh. Paham? Ini kebetulan contohnya eksternal semua. Unaffiliated itu kan berarti nggak tergabung dengan saya. Tapi kalau soal saya muncul total, Anda buang yang internal. Yang Anda hitung 75%-nya hanya yang internal toh. Tapi untuk tes 10%, semua masuk. 10% revenue itu semua masuk, baik internal maupun eksternal. Clear ya? 75% dari 2150 itu berapa? Oh, 1612,5. Padahal kalau ACDE di total revenue eksternalnya itu 2000 lebih ya. Artinya apa? ACDE memang layak jadi reportable segment. Tapi kalau ternyata ini cuma 1500, bukan tidak layak tapi nggak cukup. Berarti perlu reportable segment lebih banyak, bukan hanya ACDE, itu maksudnya. Karena ternyata ACDE tidak mewakili total perusahaan saya. Dia hanya 1.500, di bawah 75% umpamanya. Kalau ini kan sudah di atas. Jadi oke, betul ACDE memang reportable segment. Gimana nasibnya B dan F? Gimana nasibnya B dan F? Dilaporkan atau enggak? Dilaporkan tapi digabung. B dan F-nya nggak perlu dilaporkan sendiri, digabung jadi satu. Jadi saya bayangin laporannya adalah total, terus ada A, C, D, E, terus kalau paling kanan apa? Gabungan B dan F. Karena B dan F bukan reportable. Ada pertanyaan? Ini kan tambah kurang aja yang saya bilang tadi ya. Hati-hati yang di sini, ini yang biasanya. Jadi yang biasanya kelewatan itu ini, Anda total semua, Anda pakai 85, padahal yang dipakai itu hanya 90. Terus yang kedua adalah yang ini nih, yang eksternal ini. Kalau ini enak soalnya karena semua sudah eksternal. Kalau soalnya total, internal eksternal, maka Anda buang yang internal untuk tes 75% sales. Kalau bikin laporan segmen kayak ini, nggak harus sama kayak konsolidasi. Itu tadi ada slide ngomong ya.
segmen ini nggak harus disusun sama kayak yang kiri. Jadi bisa aja ini dipisah ke bawah, tidak harus barisnya sama. Itu maksudnya. Terus apa lagi petunjuknya? Kalau ada joint cost tidak jadi keharusan. Kalau ada common cost tidak harus jadi keharusan. Karena sebenarnya joint cost, common cost itu untuk eksternal. Apa yang harus disajikan untuk tadi kita dapat apa? A, C, D, dan E. Apa yang harus disajikan minimal ini? Segmen itu segmen apa sih? Si A tadi, si C tadi, si D tadi, dan E. Profit loss-nya berapa, aset utangnya berapa, dan semacamnya. Ini informasi minimal yang harus dilaporkan untuk A, C, D, dan E. Itu maksudnya slide yang ini. Kadang ada kejadian kayak gini nih. Oh sorry, ini sudah bisa topik. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang laporan segmen atau diversified. Lanjut ya. Nah berikutnya ada yang namanya ini, makanya ini IFRS-nya beda lagi, IAS-nya beda lagi. Saudara jangan bingung ya. Standar akuntansi internasional atau IFRS itu ada dua. Ada IAS, ada IFRS. Apa yang bedain? Apa yang bedain disebut IAS? Ini kan sebenarnya internasional accounting standar. Kalau IFRS apa? Internasional financial reporting standar. Apa bedanya IFRS yang IAS dengan IFRS yang IFRS? Apa yang satu itu? Chapter paling awal itu. Ini hanya karena waktu awal berdirinya IASB itu namanya IASC komite. Ya. Jadi IASC waktu itu terbitin secara akuntansi internasional namanya IAS. Terus IASC dirubah jadi IASI. Nah, semua yang diterbitkan IASB itu namanya IFRS. Itu aja sih. Supaya ada pembeda lah. Tapi itu dua-duanya baik IAS maupun IFRS dua-duanya apa? Standar akuntansi internasional. Nah, untuk laporan keuangan yang disebut interim itu diatur di IAS 34. Interim itu maksudnya apa? Sering dengar kan? Atau pernah dengar? Interim itu maksudnya apa? Bukan internal ya. Interim itu sementara. Jadi perusahaan-perusahaan yang utamanya perusahaan pabrik ya, yang terbuka itu harus bikin laporan keuangan paling tidak 3 bulanan, triwulanan. Jadi perusahaan CBK itu paling nggak punya berapa laporan keuangan dalam 1 tahun? Bisa 5 bahkan. Ya 4 paling nggak ya. Triwulan 1 Januari sampai Maret, triwulan 2 April sampai Mei, Juni. Yang ketiga Juli sampai September, yang keempat Oktober sampai Desember, atau yang keempat ini bisa jadi 1 tahun. Jadi Januari sampai Desember. Jadi ada 4 paling laporan keuangan dalam 1 tahun yang harus dibuat. Kenapa? Ini hanya untuk PT TBK sih. Kenapa? Kira-kira kenapa? Saya investor pengen invest di PT TBK. Saya ada di bulan Juni 2023. Berarti laporan keuangan yang paling dekat yang saya pakai adalah 31 Desember 2022, betul ya? Kalau itu yang terjadi, berarti kan kejadian dari Desember sampai dengan Juni nggak tercermin di situ kan? Berarti kalau saya memutuskan untuk invest atau tidak, keputusan saya bisa jadi bias. Karena ada informasi di tengah-tengah yang tidak kelihatan di laporan keuangan. Nah, supaya saya tidak terlalu jauh ngambil keputusannya, informasinya tidak terlalu usang, pakailah laporan keuangan yang lebih dekat. Bisa pakai yang per Maret atau syukur-syukur Juni sudah terbit. Itu tujuannya laporan keuangan interim harus dibuat oleh PT terbuka supaya lebih relevan. Ya, supaya lebih relevan. Nah, PSAK IFRS itu pakai pendekatan diskrit. Diskrit itu artinya gini. Tadi kan paling nggak per 3 bulan.
Per 3 bulan itu dianggap periode yang berbeda. Jadi kalau triwulan 1 Januari sampai Maret Anda dapat revenue 100, triwulan 2 April sampai Juni Anda dapat revenue 300. Totalnya ini kan revenue Anda berapa? 400. Kalau Anda pakai pendekatan diskret, berarti laporan keuangan triwulan 1 revenue yang Anda laporkan ini. Laporan keuangan triwulan 2 yang Anda laporkan ini. Bukan 100 tambah 300. Tapi kalau Anda di triwulan 2 laporkan revenue 400, ini namanya pendekatan yang atas tuh. Yang bawah. Integral. Kalau ini diskret. Diskret itu berarti menganggap setiap periode itu berbeda, mirip kayak 1 tahun. Jadi dianggap Januari sampai Juni itu ya 2022. Januari sampai Maret itu 2022, April sampai Juni itu 2023. Jadi dianggap periode berbeda, itu diskret. Tapi kalau triwulan 2 dilaporkan total, akumulasinya itu namanya integral. Kalau Amerika pakai integral, kalau IFRS pakai diskret. Yang merah itu diskret. Indonesia ikut IFRS, berarti pakai diskret. Ya. Setiap periode interim, Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember, itu adalah periode akuntansi yang terpisah. Jadi nggak boleh digabung. Itu maksudnya. Nah, muncul masalah, walaupun tidak relevan ya. Anggap aja pajak kita itu untuk perusahaan itu progresif. Anggap aja ya, kalau penghasilan Anda 100, 0 sampai 100, Anda kena 5%, Bapak. Di atas 100, Anda kena 10%. Ya. Triwulan 1 Januari sampai Maret, penghasilan saya di sini 75. Ini enak nih, tarif pajaknya berapa? 5%. Triwulan 2 tok, triwulan 2 saja, ya. Ini saya dapat 50. Revenue-nya khusus triwulan 2. Saya tanya tarif pajaknya berapa? Kalau kita pakai diskret, ya, kalau kita pakai diskret, ini tetap 5%. Kan diskret. Ini periode berbeda loh dibanding atas. Tapi kan tadi bilang setengah-setengah, berarti ada yang pakai 5 dari ini, ada yang pakai 10. Itu kalau pendekatan integral. Karena kita pakai diskret, jadinya kan mengganggu ya loh. Ini kalau di total sudah 125 loh, sudah di atas loh. Kan nanti 1 tahun pajak pasti hitungnya lihat yang atas. Kenapa ini nggak langsung 10% atau setengah-setengah pakai cara tadi? Kesimpulannya tetap harus kayak gini. 5%, karena kan mereka berbeda periodenya, tapi akan jadi masalah. Makanya saya bilang masalah di sini. Kemarin Lebaran itu atau Idul Fitri itu bulan apa? April. Itu triwulan berapa? 2. Seakan-akan kita kerja bagusnya triwulan 2. Padahal memang saat itu orang lagi hari raya banyak belanja. Iya kan? Itu yang disebut efek musiman. Seakan-akan triwulan 2 itu kita kerja benar. Revenue-nya banyak ya, tinggi ya. Karena memang saat itu orang lagi belanja duit untuk hari raya. Atau triwulan 4 karena mau Natal. Ya. Atau triwulan apa cosplay sponsor. Karena lagi naik ya, hotel naik, restoran naik, November ya, triwulan 4 berarti. Tiket naik gitu ya. Wah, kerja bagus di triwulan 4 itu. Itu yang disebut efek musiman. Itu masalah yang muncul karena interimnya pakai diskret. Terus saya harus ngapain? Gak perlu, ini cuma dikasih tahu. Pendekatan diskret itu punya masalah ini, ya. Jadi nggak ngaruh ke apa, ke jurnal dan semacamnya. Oke, laporan interim selesai. Ini banyak topik rupanya di sini, walaupun teori. Ada lagi yang namanya laporan auditor dan laporan manajemen.
Saudara-saudara, saya pernah tanya nggak ya, wajib nggak laporan keuangan itu diaudit? Wajib, harus ya. Tadi kan kita sudah belajar ya, perusahaan kalau dia terbuka dan jasa keuangan wajib bikin berdasarkan IFRS. Kalau yang kecil diharapkan paling nggak ikut PSAK, MKM. Oke, anggap aja semua perusahaan kecil di Indonesia sudah pakai SAK-MKM, yang besar, yang terbuka dan jasa keuangan pakai IFRS. Wajib audit semua kan? Mana yang wajib audit? Atau kondisi kayak apa yang wajib diaudit? Sebenarnya audit itu kembali ke keterangan saya tadi. Anda bikin perusahaan, minta tolong saya, Pak Agus, tolong jadi manajer atau direktur ya. Saya modalin, Pak. Monggo, kalau itu mau dijalanin monggo ya. Saya butuh duit. Terus saya jalankan kan, saya bikin laporan keuangan. Pertanyaannya, Anda percaya nggak dengan saya? Kalau Anda nggak percaya dalam tanda kutip, kayaknya bisa jadi. Ya percaya nggak itu kan namanya bisnis ya, tetap harus profesional. Kayaknya nggak sepenuh itu saya percaya Pak Agus. Ya nilainya aja kadang salah, makanya nilai saya rendah gitu ya. Salah koreksi, apalagi laporan keuangan yang dia buat. Cara yang Anda pakai itu adalah Anda audit kan. Kalau Anda memang bagus konsep akuntansinya, periksa aja sendiri. Karena Anda merasa saya nggak punya waktu lah audit hal yang penting, Anda sewa apa? Akuntan, auditor publik untuk mengaudit laporan yang saya buat. Mau Anda sebagai pemilik Anda yang punya duit kok. Jadi semua tergantung pemilik. Kalau pemiliknya bilang audit, ya audit. Kalau pemiliknya bilang nggak usah deh, bagus kok orangnya ini. Saya juga, kalaupun nggak bagus sudah saya periksa, sudah saya perbaiki. Ngapain saya nyewa auditor? Duit lagi itu keluar. Gitu ya. Tapi kalau perusahaan itu tadi ya, perusahaan terbuka dan jasa keuangan, itu mau nggak mau wajib di audit. Kalau saya mau pinjam uang di bank yang ngomong bagus, kok nggak diaudit sih? Bapak percaya saya nggak? Ya bukan masalah itu, Pak. Saya mau kasih duit ke Bapak, bagaimana saya tahu laporan keuangan Bapak bagus atau enggak? Tolong diaudit, Pak. Kayak gitu itu wajib diaudit. Jadi tergantung permintaan pihak ketiga, pihak tertentu. Itu ya. Ketika sudah diaudit, sebenarnya auditor itu kerjanya ngapain sih? Apa yang dilakukan auditor secara garis besar? Ngapain auditor itu kalau datang ke perusahaan? Ngecek apa? Kebenaran apa? Maksudnya apa kebenaran laporan keuangan? Mungkin sama kayak yang dilaporin sama kejadian aslinya sumber benar terjadi atau enggak. Oke, intinya sebenarnya auditor itu datang itu mirip dosen AKN 2. Dia meriksa ya, apakah si anak ini yang sekarang jadi akuntan atau jadi manajer bikin laporan keuangan sesuai PSAK yang sudah diajari. Gampangnya kayak gitu. Apa betul AR itu sudah dicatat berdasarkan NRV atau enggak? Apa betul inventory itu sudah dicatat berdasarkan power of cost or NRV atau enggak? Jadi bukan masalah kebenaran yang pakai konsep spiritualitas ya, bukan itu. Bukan kebenaran yang pakai konsep hukum ya, wah ini melanggar hukum pidana, bukan itu. Tapi lebih ke arah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau enggak. Itu kerjanya auditor. Jadi auditor itu nggak bisa saudara-saudara menjudge kalau ada transaksi yang nggak sesuai dengan standar langsung ngomong kamu berdosa. Nggak bisa. Ini nggak sesuai standar akuntansi, kamu melanggar hukum, nggak bisa. Auditor itu cuma ngomong, ini nggak sesuai dengan standar. Udah. Kalau pemilik kemudian merasa, kenapa ya akuntan saya nggak sesuai standar ya? Aku mau tahu, jangan-jangan ada penyelewengan. Ya monggo, ada audit level atas, audit investigasi, ya audit untuk fraud, silakan. Tapi audit laporan keuangan yang biasa itu nggak sampai pada judgement berdosa atau melanggar hukum, nggak sampai. Ujung-ujungnya itu cuma ngomong sesuai standar atau nggak sesuai standar, sesuai buku ISO Elegant atau enggak, sesuai yang diajarkan di AKM atau enggak, itu sebenarnya. Nah, inilah opini auditor yang akan keluar. Jadi jangan terlalu mengharap lebih kalau perusahaan itu diaudit pasti orangnya suci semua, enggak.
Jangan juga ngejudge, ini perusahaan hasil auditnya jelek, berarti orangnya berdosa semua. Enggak juga. Bukan itu arah audit. Opini auditor yang paling tinggi sebenarnya nggak ada leveling ya. Karena tadi sebenarnya auditor itu hanya menyimpulkan apa? Sesuai standar atau tidak ya. Kalau saya bilang sih, opini auditor itu mencerminkan kompetensi akuntan yang bikin laporan keuangan. Karena kalau dia tidak sesuai standar, ya kompetensinya diragukan. Mungkin pas AKM nggak fokus. Aku mau kegiatan nanti jam 10. Kuisnya pas jam 10 atau enggak ya? Bisa jadi. Bukan berarti dia nggak bagus ya, nggak fokus waktu belajar itu. Ya, jadi nggak bisa dihakimi ya sekali lagi ya. Sekali lagi, opini auditor yang paling tinggi dalam tanda kutip levelnya adalah ini. Halo, ini hafalan. Yang paling tinggi namanya ini. Unmodified opinion. Ya, opini auditor paling ini namanya unmodified opinion. Apa itu maksudnya unmodified opinion? Kalau yang bawah ini nama lainnya. Ada yang sebut clean opinion, ada yang sebut unqualified opinion, tapi yang paling sering didengar ini WTP. Wajar tanpa pengecualian. Apa maksudnya unmodified opinion? Jadi ketika auditor datang ke perusahaan, ngecek laporan keuangan, bandingkan dengan bukti-bukti, ternyata laporan keuangan sudah disusun sesuai standar. Udah. Dia dapat yang paling tinggi, unmodified atau apa? Unqualified atau apa? WTP itu namanya, sama aja sih. Wah, kalau kayak gitu berarti akuntannya 100% hebat loh. Ini orang-orang yang ini orang-orang yang di kelas mungkin dapat D+ atau A. Ya, saudara-saudara, manusia tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik juga Andra yang terbaik. Berarti saudara-saudara, walaupun laporan keuangan dapat unmodified, itu pasti ada kesalahan. Tapi kesalahannya apa? Tidak material. Ini salah bikin jurnal cash flow. Tapi ternyata jurnal cash flow itu hanya 1 juta, aset perusahaan 10 triliun. 1 juta dibanding 10 triliun itu hanya butiran debu. Udah nih, nggak usah dilihat, nggak material. Berarti dia layak dapat apa? Unmodified opinion. Masih ingat material atau enggak itu apa ukurannya? Jangan main nominal, karena nominal itu relatif. 11 juta tadi, ya, mungkin buat teman kita nih, itu uang jajannya setengah bulan, ya, atau mungkin 1 minggu. Tapi buat saya, mungkin wah itu bahagia banget, dapatnya 800.000 yang tiket paling murah itu kan, bisa jadi loh. Jadi jangan lihat nominal, nominal itu relatif ya. Ada yang saking banyak duitnya di rumah berhamburan jadi tisu, ya kan? Yang dilihat bukan nominal tapi persentase. Apakah nominal itu persentasenya dibanding total di atas 10% atau enggak? Kalau dia salah tapi hanya 5% dibanding total, ya sudah itu enggak material. Berarti kalaupun salah tapi enggak sampai 5%, apa? Unmodified opinion. Kok Anda dapat A aja cukup dapat berapa? 86. Berarti 14% atau 10% pun salah itu masih bisa dapat A. Bukan berarti orang dapat A itu perfect, ya kan? Itu mungkin analogi yang pas. Masuk ya. Level kedua adalah ini. Jadi yang pertama namanya ini unmodified opinion. Ada pertanyaan dulu. Oke, yang kedua namanya ini tetap unmodified opinion. Maksudnya apa? Ini. Semuanya wajar, semuanya sesuai standar. Ada yang salah tidak material. Tapi perlu apa nih? Paragraf penjelas. Secara standar sudah oke. 95% ke atas sudah sesuai standar, tapi perlu paragraf penjelas. Kenapa? Bisa jadi. Maksudnya apa going concern? Waktu belajar PA dulu,
Belajar AK. Going concern maksudnya apa sih? Perusahaan pakai going concern itu artinya apa? Umurnya tidak terbatas. Berarti kalau ada isu going concern maksudnya apa? Hah? Bisa jadi ada kemungkinan perusahaan ini bakal bangkrut. Saya audit, oh betul, sesuai standar 95%, 97%. Tapi setelah saya lihat utangnya banyak tahun depan, asetnya nggak cukup kayaknya untuk bayar. Ya saya sebagai auditor harus kasih itu di opini auditor saya. Ingat loh, going concern yang masuk di explanatory paragraph ini adalah kalau tahun depan ada kemungkinan, tidak harus ya, ada kemungkinan dia bangkrut. Saya harus tulis unqualified opinion, tapi hati-hati kalau investor ada kemungkinan dia bangkrut. Itu going concern. Kalau ini maksudnya apa kira-kira? Tetap sesuai standar, tapi maksudnya kurang konsisten gimana? Apa maksudnya? Betul sih, tahun ini ngitung penyusunan pakai garis lurus itu dia udah kurangi cost, kurangi residual value, lalu dibagi useful life. Udah betul. Tapi sayang sekali, tahun lalu dia pakai saldo menurun. Kan nggak konsisten ya? Sesuai standar udah, straight line-nya. Tapi tahun lalu dia pakai metode yang berbeda. Pakai FIFO, betul. Tapi tahun lalu pakai moving average, kan nggak konsisten. Unqualified opinion, tapi ditambahi penjelasan. Ada isu konsistensi. Atau kalau mungkin ada hal-hal khusus yang ingin ditekankan oleh auditor, apapun itu. Sudah sesuai standar secara umum, tapi ada hal tertentu yang ingin auditor tekankan. Nah itu masuk di, saya sebut level kedua tadi ya, unqualified opinion ya, dengan paragraf penjelas. Level berikutnya yang ketiga, ya yang ketiga 345, ada 5 ya total ya. Level 345 itu disebut modified opinion. Tadi kan apa? Unmodified. Oke. Nah, modified opinion itu isinya 3. Ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Apa itu? Atau kapan kita dapat qualified opinion? Bahasa Indonesianya itu hanya wajar. Kalau unqualified tadi apa? Wajar tanpa pengecualian. Kalau ini hanya wajar. Kenapa saya cuma dapat qualified opinion? Ya, itu umumnya karena ya mungkin secara umum betul 97% wajar. Tapi ada akun tertentu, ada pos tertentu yang saya tidak memenuhi. Anggap aja ya, secara umum oke, sesuai standar. Tapi untuk inventory, kok cara lapornya mayoritas nggak pas dengan standar akuntansi keuangan. Jadi umum yang lain bagus, inventory ini kurang pas. Jadi nggak bisa dapat WTP, dia wajar saja. Itu opini wajar. Jadi kalau ada satu atau beberapa pos yang mungkin tidak wajar, ya itu makanya dapat wajar. Jadi nggak bisa dapat WTP. Yang lain wajar. Ada satu atau lebih yang tidak wajar, itu wajar. Itu dapatnya wajar kok. Bagaimana kalau hampir semua tidak sesuai standar akuntansi keuangan? Dapatnya yang ini. Adverse. Adverse itu bahasa Indonesianya tidak wajar. Jadi bukan hanya inventory, piutang nggak wajar, ya, prepaid nggak wajar, PPI nggak wajar, wah hampir semua. Wajar ini ukurannya apa? Standar akuntansi ya, bukan buku, bukan masalah baik benarnya agama, bukan, tapi standar akuntansi. Kalau Anda jadi pemilik ya silakan kok bisa akuntan saya nggak wajar. Mau saya teliti lebih lanjut, silakan audit yang lain, audit apa? Audit investigasi soal kecurangan bisa aja, tapi bukan audit laporan keuangan istilahnya. Nah ini apa dong? Disclaimer itu apa? Disclaimer itu jangan sampai dapat. Disclaimer itu apa ya? Bahasa Indonesianya ini no comment.
Auditor itu nggak mau memberikan pendapat. Bisa jadi memang karena kita yang diaudit nggak ngasih dia kebebasan untuk audit. Dia pengen ke gudang stok opnam, nggak usah lah. Masuk nggak percaya sih sama gudangku gitu kan? Ini ada catatannya loh. Ya wes, tak lihat petty cashmu. Janganlah nanti uangnya hilang umpama gitu ya. Jadi lingkup auditnya dibatasi sekali sehingga auditor nggak bisa ngambil apa opini, nggak bisa berikan opini. Ya sudah deh, saya nggak mau. Saya kan harus independen. Katanya tadi kan harus independen ya. Karena saya dibatasi, udah saya menolak memberikan pendapat. Ya, semua nanti akan Anda pelajari di mata kuliah apa audit. Ya, kayaknya ada audit satu, audit dua. Tekniknya gimana untuk disclaimer, adverse, apalagi tadi qualified, unqualified, itu semua ada. Nah ini contoh opini auditor yang dikeluarkan EY. Semua dikeluarkan, semua disajikan secara wajar untuk hal yang material. Ini berarti contoh apa? Unqualified opinion. Ini contoh unqualified opinion. Kalau ini bukan laporan auditor tapi laporan manajemen yang saya cerita tadi, biasanya laporan keuangan yang diterbitkan manajemen itu di depan ada kata pengantar dari manajemen ini. Ya, manajemen harus memberikan informasi-informasi ini kepada pembacanya. Saya sempat tanya tadi ya, siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan? Ini dia. Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan, auditor enggak. SPT, siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran SPT tahunan PPH? Ya WP. Pak, tapi ada konsultan. Konsultan nggak bertanggung jawab, kecuali Anda melanggar hukum, konsultannya tahu dan mengiyakan. Makanya jadi konsultan itu enak. Ya, kalau salah, Anda nggak kena. Makanya kalau jadi konsultan itu ya, kita beritahu ya textbook dulu. Ini textbook. Biasanya kan BP pasti akan menggoda kan, Pak, kalau kayak gini saya ngapain sewa Anda? Nah, ya kan? Ya kasih alternatif tadi Pak, alternatif ini ada risikonya. Dari risiko paling ringan sampai risiko paling berat. Oh iya saya pilih yang paling berat. Bapak bersedia nanggung dia ya sudah. Kalau sampai kena ya saya lepas loh. Saya sudah bilang ini berisiko. Gitu ya. Maksudnya enak. Ya. Akuntan juga, akuntan publik. Ya. Itu nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab tetap manajemen. Oke. Nah kalau auditor itu hanya melakukan penilaian. Jadi kalau suatu saat laporan keuangan dapat wajar tanpa pengecualian, tapi direktur utamanya terbukti korupsi, ya tidak ada masalah dengan auditor. Auditor ngauditnya hanya atas standar akuntansi keuangan kok. Anda pernah dengar nggak sih ada daerah tertentu yang gubernurnya ditangkap karena korupsi, tapi laporan keuangannya WTP? Pernah. Ada beberapa. Ya. Jadi wajar tanpa pengecualian itu tidak mencerminkan tata kelola yang baik. Belum tentu. Kalau ini saya ingin atau slide ini ingin menjelaskan apa bedanya forecast dan projection. Ada teorinya ya, forecast itu apa, projection itu apa. Intinya gini. Full disclosure principle mewajibkan kita untuk menyampaikan semua informasi. Kalau yang namanya forecast itu adalah estimasi ya dari manajemen yang sifatnya positif ya, yang diharapkan terjadi. Tentu buat investor dan kreditor senang, manajemen juga senang. Jadi forecast itu estimasi, ramalan masa depan pakai ilmu akuntansi ya, bukan ramalan asal, yang sifatnya menyenangkan dua pihak. Pokoknya diharapkan terjadi. Laba kita bakal naik, mungkin dividen bisa dibagikan sekian. Itu forecast. Tapi kalau ini projection sama, estimasi masa depan. Bedanya apa? Ini yang tidak diharapkan. Tadi saya bilang dapat dividen ya,
Tapi sangat tergantung dengan kondisi pemilu tahun depan loh. Semoga pemilunya lancar. Kalau sampai pemilunya berjalan tidak lancar, ada kemungkinan decline loh kita. Itu harus saya tulis di sini, di projection. Ini ada kemungkinan jualan barang ini nggak laku loh tahun depan. Kita nggak berharap itu, tapi ada risiko itu walaupun kecil sekian persen. Nah itu projection. Kalau ini sekali lagi, ya yang positif tentu bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan janji-janji manis saja ya, bukan janji surga aja, tapi benar-benar bisa dihitung. Kalau ini, itu tadi estimasi juga, tapi nggak diharapkan terjadi. Makanya ada ini nih. Ini kalau diartikan apa maksudnya ini? Arti harafiahnya apa ini? Airport-nya apa sih? Hah? Pelabuhan. Ini aman. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini ya. Saya sudah bilang loh, ada kemungkinan kita turun. Kamu tetap invest di saya, ya dalam tanda kutip ya, salam. Kamu tak kandami loh di projection saya. Terima kasih kamu tetap percaya. Jangan salahin saya loh. Kamu nyalahin saya, saya sudah tulis. Itu loh maksudnya. Jadi ini rule untuk cari aman. Gampangannya kayak gitu. Tapi kalau anak nggak tulis, perusahaan benar-benar turun, salah kita. Kita nggak tulis di projection. Itu loh maksudnya. Safe harbor rule. Anda pernah lakukan ini kan, nyari laporan keuangan di internet, ya udah ini di skip. Kecurangan juga banyak lah ya. Kecurangan yang sering terjadi yang paling atas nih. Sayang sekali di buku terbaru di Soenwegen masih pakai 2016-2014. Padahal saya pengen cari yang terbaru peringkat 2020-an. Tapi rasanya polanya mirip kayak gini. Apa maksudnya ini? Halo, apa maksudnya ini? Itu yang saya cerita tadi loh. Asetnya disajikan secara salah. Harusnya expand jadi aset. Masih banyak dilakukan. Ya, masih banyak. Kenapa perusahaan curang bisa dibaca di sini? Ya intinya sebenarnya dulu ada acara siang sih jadi yang Nabi acara apa itu ya? Yang dia bilang apa? Kejahatan itu terjadi karena tidak ada pengawasan. Jadi orang lakukan kecurangan itu lebih banyak karena ini nih, dewan direksi tidak hadir, internal kontrol lemah dan semacamnya. Makanya ujian tetap perlu diawasi. Itu artinya Anda tersinggung. Berarti nggak percaya saya ya. Ini orang Kristen udah sejak lama itu. Sekolah minggu remaja kok masih diawasi sih? Artinya Anda tersinggung. Makanya saudara saya tidak terlalu menggantungkan pada pengawas. Saya gantungkan pada sistem soal saya, ya kan? Di disuruh open book aja nilainya tetap tidak ngangkat gitu kan? Saya yakin ada yang kerjasama, tapi kan justru ada kerjasama membuat nilai Anda makin turun karena kecepatan Anda kerja makin lama gitu, makin pelan Anda kerja gitu. Ya. Makanya dosen-dosen lain sibuk. Aduh ini gimana ya save browser Excel apa saya nggak pakai. Kemarin Anda ingat ya, yang di ruangan mana tuh? Si pengawasnya yang ini. Loh, Pak, boleh open semua? Iya. Loh kalau mereka buka apa tuh? Chat GPT AI, oh silakan. Iya kan? Silakan saya bilang. Ya. Ternyata kemarin kan juga artinya apa ya? Itu bukan cara yang ideal. Saya tidak ambil. Saya sering pakai Chat GPT untuk lucu-lucuan aja. Dan ternyata terbukti kadang dia nggak tepat juga. Saya mungkin pernah ya, saya update di status saya, masa saya ditulis Agus Arianto Polri adalah Jenderal Bintang 4 Angkatan Darat. Database dari mana dia dapat itu gitu ya? Jadi jangan terlalu percaya itu ya. Tergantung database yang dia punya. Kan database ada banyak, mungkin pernah ada yang nulis joke atau lelucon soal nama Agus Arianto Polri, kan diambil sama dia, terus dijadikan kebenaran. Ya. Tapi kalau saya nyari apakah MU akan juara itu ya nggak pernah dia ngomong. Nah, ini analisis laporan keuangan, teorinya saya ini, tapi saudara-saudara ada beberapa tipe rasio yang umum, ya.
Dari sini bisa dibaca, ini rasio untuk mengukur apakah perusahaan itu bakal liquid atau enggak. Sempat kita bahas waktu bab 5 kalau nggak salah. Saya minta Anda cari sendiri kan rasio-rasio keuangan, karena Anda sebenarnya sudah dapat juga di MK. Ini mengukur seberapa cair perusahaan, maksudnya seberapa cepat dia bisa melunasi hutang jangka pendek. 1 tahun lagi ada hutang saya, bisa nggak dia bayar? Asetnya besar, tapi kebanyakan mesin. Mesin itu butuh waktu untuk dijual kan, berarti nggak liquid. Oh tapi cashnya banyak, ya sudah berarti dia liquid. Ada lagi activity ratio. Activity ratio itu mengukur ini nih. Perusahaan punya aset, efektif nggak dia pakai? Apakah aset yang dia punya itu bisa dipakai untuk operasi dengan baik? Itu activity. Kalau ini jelas. Rasio yang bisa nunjukin perusahaan makin profit atau enggak. Kalau ini mungkin apa ya? Tipe lainnya liquidity. Jadi liquidity ini hutang jangka pendek. Kalau ini apa? Hutang jangka panjang. Ada hutang tapi masih 2 tahun lagi, bisa dibayar nggak sih sama perusahaan? Lihat coverage ratio. Itu maksudnya. Nah masing-masing rasio ini sudah saya sajikan ya. Liquidity ratio ada yang namanya current asset. Current ratio yaitu current asset bagi current liabilities. Makin tinggi makin bagus nggak? Bagus dalam arti kita bisa melunasi kewajiban jangka pendek. Tapi kalau terlalu current juga, kalau terlalu tinggi juga itu negatifnya apa? Uang kita nggak kita putar dengan baik, terlalu banyak uang tunai. Ya, jadi paling nggak 1 ke 1,5 yang ideal. Kalau sudah 2, ayo putar duitnya, bisa jadi gitu saya ngomong. Kalau saya kamu kok putar duit saya bisa sampai 2,5 karena rasionya. Berarti duit itu kamu biarkan nganggur, ayo putar dong. Wah masih 2,5, 1,5 kali aja kan itu berarti hutang jangka pendek saya bisa saya lunasin, saya masih punya 0,5 kan? Ya kan logikanya kayak gitu. Kalau ini sama ya, makin tinggi makin bagus. Karena saya bisa lunasi hutang jangka pendek pakai cash, pakai piutang, pakai surat berharga. Kalau ini masih liquidity lagi, tapi ngambilnya dari cash flow. Makin tinggi makin bagus atau gimana? Makin tinggi makin bagus dong. Ini ngitungnya berarti current liabilities akhir ditambah current liabilities awal dibagi 2. Kemarin ada yang nanya ya Pak, rasio yang saya dapat dari dosen lain beda dengan yang ada yang saya dapat ya. Kita pakai yang keuangan ya, akuntansi keuangan ya. Karena kalau dari sumber kayak bisnis-bisnis yang lain, mereka punya pengukuran berbeda. Kita teori pakai yang dari buku akuntansi keuangan. Kalau ini kan dari cash flow ya, net cash provided by operating activities. Yang ini bisa pakai metode apa tuh? Ini disajikan bisa pakai metode apa? Direct atau indirect, tapi hasilnya tetap sama. Ini activity ratio. Net credit sales dibagi average account receivable. Gimana? Ya, makin tinggi makin bagus atau justru sebaliknya? Kalau average-nya ini makin kecil, itu berarti kita makin mampu nagih piutang, ya nggak? Betul ya? Kalau awal dan akhir itu ternyata makin mengecil, berarti makin mampu nagih piutang. Berarti kalau ini makin kecil, totalnya jadi makin naik. Jadi makin naik makin bagus. Atau sebaliknya, ini tetap, ini makin tinggi. Ya sebenarnya makin bagus. Karena kita makin jual tinggi. Tapi hati-hati juga. Kita punya risiko kredit, berarti nanti kalau pelanggan tidak mampu melunasi. Ya kan makin tinggi ini kan makin jelek juga kan. Jadi ini makin naik, makin bagus, tapi hati-hati jangan terlalu tinggi.
Kalau ini inventory turnover ratio, COGS dibagi average inventory. COGS ini kan harga barang yang sudah terjual. Betul? Ini average inventory. Ya. Kalau ini makin tinggi, itu menentukan atau memperlihatkan kita makin produktif jual barangnya. Berarti makin besar ini juga makin oke. Perputaran kita cepat. Tapi kalau perusahaan alat berat bisa jadi ini kecil dibanding perusahaan kuliner, ya kan? Kuliner itu bahkan satu hari kalau bisa sudah langsung jual semua. Nggak boleh ada yang makanan bekas gitu ya, makanan yang dipanasin. Aset turnover juga seberapa cepat itu kemudian berputar. Nah ini juga makin tinggi makin bagus ya. ROA juga. Yang agak sebaliknya itu yang coverage ratio bisa jadi. Coverage ratio itu bisa jadi yang makin rendah justru makin bagus. Kayak ini nih. Kita kan berharap ini makin kecil kan? Atau ini makin naik kan? Kalau itu terjadi ini kan berarti makin turun. Jadi coverage ratio sebaliknya yang kita harapkan. Oke, bisa dibaca satu-satu ya untuk nanti dijadikan ya jujur aja di sini di kuis nanti nggak keluar ini, UAS akan keluar yang rasio ya. Sebanyak apa nanti kita lihat. Bedakan antara komparatif penggunaan komparatif analisis yang horizontal dan yang vertikal. Ya, itu juga yang perlu dilihat. Ya, antara beda tahunan dengan kalau vertikal itu berarti per pos. Kalau ini per tahun, ini per pos dalam 1 tahun. Saya hanya mau lihat ini. Menurut rencana 31 Desember 2023 semua laporan keuangan akan pakai iCloud. Ya, menurut rencana. Itu aja sih, yang lain ini hanya untuk diketahui.